Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang bab berwasiat untuk berbuat baik terhadap wanita atau istri, yang mana hari ini kita akan bahas hadis ke-6 insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi." Mukmin yang paling baik adalah yang paling sempurna akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Baik, hadis ini diawali dengan iman. Apa itu iman? Iman secara bahasa adalah at-tasdiqu al-jazim, keyakinan yang pasti yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sementara menurut istilah, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Maka kalau kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, maka kita harus meyakini dengan pasti, dengan hati, tidak boleh ragu. Kemudian kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Kemudian mengamalkan dengan anggota badan, mengamalkan konsekuensinya apa saja, seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan seterusnya. Maka kalau ada orang yang mengaku Islam, beriman kepada Allah, tapi tidak sholat, maka ada masalah dalam hatinya, dalam imannya. Karena orang yang tidak melaksanakan sholat diancam dan dihukumi sebagai orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkan salat maka ia telah kufur. Kemudian iman itu seperti yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, itu bisa naik dan bisa juga turun. Naik dengan ketaatan, sementara turun dengan kemaksiatan. Dan juga iman itu bertahap, bertingkat-tingkat, dan tidak sama iman semua hamba itu. Iman kita berbeda-beda, ada yang bagus, ada yang seterusnya. Maka sebagai mukmin kita berharap iman kita sempurna. Bagaimana caranya? Tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memiliki akhlak yang baik, adab yang baik. Adab yang baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada sesama makhluk. Bagaimana beradab, berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah dengan meridhoi atau ridho terhadap semua takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, syukur. Sementara ketika mendapatkan musibah, penyakit, ditinggal orang yang dicintai, ditinggal meninggal, maka kita bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. "Inna amrahu kullahu khair." Sesungguhnya semua urusannya atau semua keadaannya itu baik. "Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Dan hal itu tidak diperoleh oleh siapapun kecuali oleh seorang mukmin.
In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila ia mendapatkan kenikmatan, maka ia bersyukur, maka itu yang terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sementara jika ia ditimpa musibah, malapetaka dan seterusnya, maka ia bersabar, maka itulah yang terbaik untuknya. Jadi mau bagaimanapun keadaannya, mau lapang, mau sempit, mau susah, mau senang, seorang mukmin harus berusaha menjadi yang terbaik di setiap keadaan itu. Kemudian berbuat baik pada Allah Subhanahu wa taala, berkhuluq hasan pada Allah Subhanahu wa taala juga di antaranya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, berserah diri hanya kepadanya, tidak berharap kepada selainnya dan seterusnya. Kemudian berbuat baik kepada makhluk atau sesama manusia. Bagaimana? Salah satunya adalah dengan menjaga lisan dan tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Artinya ia tidak suka mencela, tidak suka gibah, ngatain orang lain, ngejek-ngejek, dan juga tangannya tidak jahil, tidak asal pukul sana sini, tapi ia jaga. Seperti itulah seorang muslim. Nah, maka kita wajib menjaga tangan dan lisan, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman akan berubah menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang beliau pernah ditanya tentang amalan apa saja yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Amalan yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Kemudian beliau menjawab, taqwallahi wa husnu al-khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik kepada manusia. Kenapa kedua amalan ini banyak menyebabkan seorang masuk surga? Karena takwa kepada Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Sementara berakhlak baik akan memperbaiki hubungan antara sesama kita, antara sesama makhluk. Maka ketika dua hubungan itu baik, maka tidak ada lagi penghalang untuk masuk surga. Baik. Kemudian lanjutan hadisnya, khiyarukum khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, orang tua, istri, anak, dan seterusnya. Maka orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik, akhlak yang baik dari kita adalah keluarga, bukan orang lain. Yang paling berhak. Jadi jangan sampai tertukar. Di luar rumah kita someah, ramah tamah, baik, pandai bergaul, tidak pelit, baik, suka ngasih, suka traktir. Sementara di rumah abasa wa tawalla, mukanya masam langsung, ya, pelit, selalu berkata kasar, menghina, mencemooh istri, ya. Melihat istri salah sedikit langsung diomeli. Tidak seperti itu. Jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dalam berumah tangga. Bagaimana beliau yang seorang nabi, seorang pemimpin negara, panglima, komandan perang, orang yang paling disegani. Namun ketika beliau masuk ke dalam rumah, seakan-akan beliau menanggalkan pakaian kehormatan itu. Beliau berubah menjadi suami yang selalu membantu istri. Bahkan disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau melakukan pekerjaan pribadinya dengan tangannya sendiri. Apa? Memperbaiki sendal, menjahit sendal yang rusak, menjahit pakaian yang robek atau yang bolong, kemudian mencuci pakaian sendiri,
dan seterusnya. Maka bantu keluarga kita, istri kita di rumah, ngepel, nyapu, nyuci piring, nyuci pakaian. Jangan gengsi, insya Allah ada pahalanya. Dan juga jangan malu untuk melontarkan kata-kata yang romantis kepada istri, pujian. Karena yang namanya wanita fitrahnya itu senang dipuji. Jangan sungkan mengatakan Masya Allah hari ini cantik sekali. Atau ketika misalkan langit mendung, berkata kepada istrinya, kamu tahu gak kenapa langit hari ini mendung? Enggak tahu. Karena matahari malu sama kamu yang lebih cantik, lebih bersinar. Dan seperti itu. Jangan sampai kita sebelum menikah jago, pandai, gombal, merayu, tapi ternyata setelah menikah, setelah mendapatkan perempuan yang kita inginkan, ternyata rayuan itu hilang. Karena kodratnya, fitrahnya perempuan seperti itu, ingin selalu disanjung, dipuji. Maka jangan sungkan kita merayu istri, walaupun saya sudah tua, berumur 40, 50, gak apa-apa. Karena perempuan tetaplah perempuan, seperti itu, tidak ada bedanya. Semoga bermanfaat ini semua yang Anda sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai mukmin yang sempurna imannya, bertakwa serta berakhlak mulia kepada sesama, terlebih kepada keluarga kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.